Saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawawi berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan dalil adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi. Ya seandainya benar-benar, itu pun belum tentu Nabi yang dia lihat. Ya, karena banyak orang bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua. Sabda Nabi dalam mimpi atau sabda Nabi di alam nyata. Ya. Tentu kalau kita merajihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat, maka lihat hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu, lihat dulu, maka dilihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri ya. Oleh karenanya tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini. Kenapa? Nabi yang kasih. Dapat ijazah dari Nabi dalam mimpi. Ya, enggak benar seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru yang Nabi bisa transfer lewat mimpi, ya, berarti agama belum sempurna. Karena akan disempurnakan dengan ajaran-ajaran baru yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, si fulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin salat baru, dan ini tidak benar ya. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan, kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya, kalaupun tafsirannya benar, maka kita tahu bahwasanya tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, berdakwalah engkau. Ya, tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada orang tuamu misalnya. Ya, tidak ada masalah. Mimpi tersebut baik. Dan ini tanda kebaikan. Ya, karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru, maka ini musibah ya, dan dilakukan oleh sebagian orang, bermimpi berdalil dengan mimpi. Contohnya banyak, tidak perlu saya sampaikan.